Welcome to Total Politik, jumpa lagi warga sadar dan masyarakat Total Politik bersama gua di konten ngomong sendiri. Kali ini gua akan berbicara soal negara yang tidak bisa lepas sepak bolanya dan politik, yaitu Serbia. Jadi Serbia itu punya sepak bola yang tidak bisa lepas dari pertikaian politik gitu. Negara bekas Yugoslavia ini mengalami berbagai pasang surut politik dan sepak bola. Keduanya tidak dapat dilepaskan sebagai tidak bisa dilepaskan. Jadi sepak bola itu memang menjadi salah satu sarana untuk menghadirkan atau mengkonkretkan nasionalisme dari masing-masing suku bangsa yang ada di Yugoslavia sana. Jadi Red Star Belgrade adalah klub yang paling berprestasi di Serbia. Jadi saingan terberatnya di sana relatif cuma Partizan. Nah, sekarang tuh pelatihnya Red Star tuh Dejan Stankovic. Kalau lo seangkatan gua pasti pernah nonton Stankovic main di Lazio atau di Inter Milan. Jadi klub ini pernah menjadi juara Piala Champions Eropa. Red Star Belgrade ini satu-satunya klub dari Serbia yang pernah memenangkan trofi si kuping besar ini. Jadi wajar ini menjadikan klub ini sebagai ikon nasionalisme Serbia sejak tahun 90 itu. Jadi tahun 90-an itu mereka juara 91 gitu. Ini menjadi ikon gitu pemersatu bangsa Serbia. Dan kebetulan sejak tahun 90 hingga 2001 perang Yugoslavia pun pecah gitu. Kemudian Yugoslavia terbagi menjadi sekurangnya 6 negara merdeka. Jadi Yugoslavia ini mengalami sebuah permasalahan sepeninggal Presiden Josip Broz Tito. Ini pemimpin ya kayak Bung Karno lah, pemimpin karismatik dunia gitulah. Jadi sepeninggal Presiden Josip Broz Tito, Yugoslavia mengalami sebuah persoalan, tidak ada kepemimpinan gitu, sehingga konflik etnis itu meningkat. Jadi karena tidak ada kepemimpinan tadi, Yugoslavia itu dipimpin oleh satu presidensi yang diisi oleh 8 orang gitu. Nah, jadi tidak ada tokoh sekuat Broz Tito yang bisa menjadi konsolidator dan juga menjadi orang yang kuat dan memiliki trust terhadap orang-orang di berbagai macam suku bangsa di Yugoslavia sana. Dan itu ada paling enggak setelah 90 itu ada 6 negara baru itu muncul dari pecahan Yugoslavia. Nah, Serbia sendiri harus berpisah dengan Kosovo dan Montenegro, di mana terjadi tindakan pembersihan rasial di daerah Balkan ini, yakni provinsi Kosovo. Nah, jadi juga ada perang dengan Kroasia, pembersihan etnis, muslim-muslim dibantai di sana, juga terjadi gitu perang antara dengan Serbia ini. Nah, jadi awalnya tentara rakyat Yugoslavia atau TRY harus menumpas berbagai gerakan separatisme di berbagai negara bagian di Yugoslavia gitu. Nah, jadi awalnya ini perang terhadap separatisme gitu. Namun TRY ini mengalami perubahan di internalnya dan pengaruh dari seorang pemimpin radikal ultranasionalisme Serbia itu menguat di dalam TRY, yaitu Slobodan Milošević. Pasti lo pernah dengar nama itu. Nah, jadi Slobodan Milošević itu pengaruhnya makin kuat di TRY, yang mana ideologi politiknya itu adalah ultranasionalis Serbia, nggak ada yang lebih tinggi daripada ras Serbia, sehingga gerakannya berubah menjadi pembantaian kepada masyarakat di Yugoslavia, termasuk orang-orang Kroasia dan juga minoritas Muslim yang menjadi musuh dari Serbia gitu. Ujungnya Milošević ingin membentuk Republik Serbia Raya gitu.
udah melenceng dari tujuan awalnya TRY ini untuk menjaga kesatuan NK Yugoslavia, NK atau Republik Federal Yugoslavia, negara kesatuan ini, menjaga integrasi. Nah, kembali ke urusan sepak bola, ada sosok Željko Ražnatović. Jadi Željko Ražnatović atau yang akrab dipanggil Arkan, gue menyebutnya Arkan aja di sini karena susah banget, menjadi kaki tangannya Milošević di perang Yugoslavia ini. Siapakah dia? Dia adalah pimpinan hooligan, supporter garis kerasnya Red Star Belgrade, namanya Delije. Sebuah organisasi hooligan yang ingin menyaingi, ingin melebihi kenekatan dan kekuatan hooligan yang berkembang di tanah Britania Raya Inggris. Jadi mereka itu selalu update nih soal hooligan di Inggris. Bahkan gayanya disama-samain gitu, kayak pakai jaket, jeans, baju putih gitu, disama-samain lah. Jadi mereka pengen hooligan wannabe gitu. Nah, tapi ini lebih gila gitu. Nah, sebuah kejadian yang sulit dilupakan yaitu pertarungan antara pendukung Red Star Belgrade melawan pendukung Dinamo Zagreb. Jadi waktu itu tahun 90 Slovenimir Boban masih pemain Dinamo Zagreb waktu itu, Kroasia, yang di lapangan itu berantem, sempat menendang polisi yang mau pukul supporter di lapangan gitulah kira-kira. Nah, jadi di stadion itu provokasi yang terus dihembuskan oleh Delije ini membuat tuan rumah marah. Nah, inilah pertarungan yang luar biasa di mana tuan rumah babak belur mungkin tidak banyak terjadi di dunia ini. Nah, jadi tanggal 13 Mei 90 itu pecahlah konflik antar supporter di sana. Jadi inilah yang tidak bisa dilupakan bahwa pendukung Red Star itu begitu militan, begitu kuat dan gak bisa diragukan apabila harus bertikai gitu. Nah, jadi Delije ini kemudian bertransformasi sebagai sarana rekrutmen relawan perang bagi Serbia yang disebut sebagai Tigers, ya, pasukan harimau. Kalau di tempo tahun 90-an tuh disebutnya pasukan harimau gitu. Ini paramiliter, milisia gitu. Dimana ketika itu tentara Serbia tidak terlalu cukup untuk perang gitu. Jadi jumlahnya nggak memadai. Nah, mau nggak mau harus membentuk paramiliter dan Arkan menjadi pemimpin tertinggi, ya, di sana dan di paramiliter Tigre ini yang kemudian menggencarkan narasi-narasi primordialisme Serbia yang menganggap bangsa lain itu di bawah mereka gitu. Jadi tidak sedikit Muslim yang meregang nyawa di tangan gerombolan Arkan ini. Ya, yang paling terkenal adalah penyerangan kota Sasina, Bosnia. Semua lelaki Muslim di sana diinterogasi, kemudian dibunuh dan dikuburkan secara massal. Ini jago ini, padahal bukan tentara profesional, mereka cuma dilatih oleh kepolisian. Kemudian malah memunculkan sebuah ethnic cleansing gitu. Dan perang ini melahirkan Arkan sebagai salah satu orang terkaya di Serbia. Jadi karena dia dekat dengan Milošević, sehingga bisnis gelapnya itu nggak bisa dipegang sama orang, nggak bisa disentuh sama orang. Jadi karena dia orang dekatnya Presiden Serbia, ya takut juga kan. Jadi dibiarin aja sama aparat keamanan sehingga dia menjadi salah satu orang terkaya dalam beberapa tahun saja di Serbia sana. Nah, kemudian dengan kekayaannya, dia yang mantan supporter Red Star Belgrade tadi, ya, yang mana dia masih supporter, itu mau membeli klub tersebut. Namun pemilik klub tidak mau melepas dengan berbagai alasan. Jadi
hobi bolanya, kemudian mau nggak mau dia harus cari klub lain. Kemudian dia beli klub yang tidak di asal Belgrad, sebenarnya di daerah lain, kemudian dipindahkan ke Belgrad. Dia mengakuisisi FK Obilic, sebuah klub yang kemudian berbasis di Belgrad. Jadi dia berhasil membeli klub ini, yang mana itu dari nama pahlawan perang yang dibunuh oleh Ottoman dulu. Jadi memang orang perang juga, makanya dia beli gitu. Nah, pamor klub ini kemudian meningkat di dari Liga 3 sampai Liga Utama, karena dengan cara-cara mafia gitu naiknya. Jadi pemain diancam, terus pemain lawan tidak bisa bermain dengan berbagai alasan. Ada yang terkunci di rumah, ada yang ditarget pakai senjata api, dengan berbagai macam cara lah. Yang penting Obilic ini harus menang. Jadi sampai akhirnya Arkan pun meregang nyawa di tangan kepolisian. Jadi diduga Milošević lah yang meminta untuk dibunuh nih Arkan ini, karena Milošević-nya sendiri kan sedang diadili di tribunal di Den Haag, pengadilan HAM, sebagai penjahat perang, ya. Jadi dia saat itu Milošević sudah mulai menjadi pesakitan di dalam kerangkeng besi pengadilan internasional, ya. Dan disitulah Arkan ini tidak boleh bicara banyak gitu, sehingga kalau dia bicara banyak akan makin banyaklah alasan untuk memasukkan kembali Milošević ke dalam penjara HAM gitu, penjara pengadilan perang gitu. Jadi diduga bahwa ini Milošević yang merancang kematian si Arkan ini, karena upaya tadi agar tidak ngomong banyak, karena dia dianggap yang paling tahu banyak tentang perang di Yugoslavia dan kontribusi dan keterlibatan Milošević dalam genosida atau pembunuhan massal orang-orang etnis non-Serbia di Yugoslavia gitu. Nah, jadi Arkan meninggal dan klub FK Obilic ini dilanjutkan oleh Cica, itu seorang penyanyi pop yang sangat terkenal di daerah Balkan. Jadi lu search saja di YouTube tuh ada lagu-lagu Balkan gitu, lagu-lagu bahasa Yugoslavia, gue nggak tahu itu lagu apa. Itu penyanyinya itu adalah istrinya si Arkan ini. Dan kemudian Cica ini menyanyikan melanjutkan kepemimpinan Arkan di FK Obilic, namun dia diprotes, dia dihantam karena dianggap menggelapkan dana transfer pemain dan lain-lain. Jadi intinya manajemen klubnya hancur dan klubnya kembali kepada kasta terbawah, kembali ke habitatnya semula lagi gitu. Nah, jadi gitu. Kira-kira di konten ngomong sendiri ini gue akan selalu menyempatkan untuk membahas soal sepak bola selama Euro ini. Dan kalau ada tema-tema yang menurut lo menarik, bahas ini dong bro, bahas ini dong bos gitu, bahas ini dong saudaraku, kawan atau apapun lah gitu, tolong lo komen aja di YouTube ini. Gue akan coba riset, gue akan coba untuk membahas di konten ngomong sendiri. Nah, sampai jumpa lagi di ngomong sendiri berikutnya. Selamat menonton Euro 2020 bagi masyarakat total politik dan warga sadar semuanya. Dah.